Ayam. Ya ampun. Setan loh. Kamu gak apa-apa kan? Sayang tapi... Aduh, kamu jadi demam nih gara-gara ini. Mentang-mentang kontrakan baru, tinggal dibor dikit kenapa? Yuk, itu kan biar bisa ganti-ganti layout nantinya. Kalau permanen, dibor bolong, nanti pindah-pindahin poster. Nanti kita tuh kebiasaan syuting review di kafe-kafe, tau nggak? Udah bertahun-tahun, jadinya nggak biasa kan punya set sendiri kayak gimana? Ya tapi no. Yuk. Ayo, bentar. Yuk. Sis. Wahyu, itu kan film yang bikin kita diteror sama PH. Yang kita mau disomasi gara-gara review lu, yuk. Tapi jelek kan? Iya. Seng, tapi kata aku kamu nyari gara-gara sih. Jadi itu poster studio. Ya, masih mending ini poster. Lihat bajunya dipakai sama dia. Pocong hiu unleash. Tolong. Kan? Film bosial nih, film jelek. Nah, saking jeleknya, gue jadi suka no. Sinema nih, sinema. Goblok. Sayang, mulutnya dong dari tadi. Aduh, nih, dede bayi kasihan dengernya. Nanti ngikutin kamu gimana? Masya Allah, tabarakallah. Dek, tau gak sih kita diteror PH loh waktu itu. Tapi kita sekarang udah 1 juta subscribers. Rezekinya si Dede. Bentar, gue cek dulu. Yuk. Sini. Oh. Ya Allah no, kompleks banget lu kayak kisah penolan. Video review doang anjir. Bentar. Udah sinema ini, kata Martin Scorsese, ayolah ay. Ya udah, oke. Ayo. Mas, ya, Aman. Kamera roll. Oke, siap. Halo dengan Cinekrab di sini. Dengan gua, Kino dan Ya. juga Wahyu. hari ini kita nggak review film kayak biasanya nih. Kita mau review berdasarkan konten yang lagi seliweran banget nih viral di medsos. Ya nggak, Vi? Betul. Jadi kemarin di FYP aku itu muncul video yang bilang 5 film yang wajib ditonton sebelum mati. Apaan sih? Orang kita udah nonton semua. Sinetron banget gak tuh? Nah, berhubung Via kayaknya kesel sama judulnya, jadi ya kan? Kenapa kita nggak bahas lagi aja di sini? Gak kesel, tapi yang menurut aku tuh lebay aja. Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton film lagi? Iya juga ya guys. Ya udah, pokoknya hari ini sekarang kita akan review film wajib tonton sebelum mati. Nah, berhubung Via kayaknya kesel sama judulnya, jadi ya kan? Kenapa kita nggak bahas lagi aja di sini? Gak kesel, tapi yang menurut aku tuh lebay aja. Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton film lagi? Tapi yang menurut aku tuh lebay aja. Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton film lagi? Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton film lagi? Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton
film lagi? Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton film lagi? Emangnya kalau kita udah mati, kita nggak bisa nonton film lagi? Ya udah, pokoknya hari ini sekarang kita akan review Film wajib tonton sebelum mati. Kita mulai dari film kelima, film Indonesia. Disutradarai sama Reza, diproduksi dari Miles. Itu Laskar Pelangi. Kalau kita cuma bisa pilih satu film Indo buat ditonton, itu Laskar Pelangi. Semua orang Indo harus wajib nonton itu. Setuju sih. Soalnya kita setelah nonton film Laskar Pelangi, kita jadi ngerasa kayak lebih bersyukur gitu gak sih? Bersyukur atas penderitaan orang lain gitu. Iya enggak, kan sesuai kata Pahar nih. Hiduplah dengan memberi sebanyak-banyaknya. Dan bukan menerima sebanyak-banyaknya. Justru bersyukur itu dari memberi. Iya benar. Sama aku juga suka satu quotes dari Bu Mus. Pas dia bilang, jangan menyerah, hidup adalah tentang berusaha dan terus mencoba. Iya sih. Terus? Ya aku tuh merasa malu aja kalau misalnya aku ngeluh atau mungkin nyerah gitu habis nonton film itu. Soalnya kayak ngelihat Lintang, Ikal, anak-anak yang lainnya. Buat ke sekolah aja tuh struggle banget, apalagi si Lintang. Buaya, Lintang. Makanya, ya menurut aku tapi tetap lebih relate kalau misalnya baca bukunya. Iya sih, mungkin ya. Soalnya aku nggak baca bukunya. Via yang baca bukunya guys. Ya. Oke, sekarang film keempat. Film yang berasal dari negara Italia. Yaitu Life is Beautiful. Buongiorno Principessa. Jatuh dong, jatuh. Banget yang sebelumnya kayak love story, mengejar seorang perempuan yang penuh dengan hal-hal magic di luar sana. Dan ada satu scene yang menurut aku berkesan. Itu pas dia lagi gendong anaknya kan, si bapaknya, dia bilang, maybe this is all just a dream. And in the morning, mommy will wake us up with milk and cookies. After we eat, I'll make love to her 2 or 3 times, if I can. Di urutan ke-3, film ini film Asia pertama yang menang Best Picture di Oscar. Parasite. Bentar, dia juga menang Cannes juga kan? Oh iya benar. Iya. Benar. Tapi biasanya film-film yang menang festival tuh ya eksperimental, juxtaposition, mise-en-scène, auteur, ya guys, kayak Makanya itu yang ngebuat kamu jadi tiduran terus ya kalau nonton film festival. ya makanya nih Parasite untuk film yang menang festival, dia tuh juga cocok untuk ditonton sama semua orang. Nah setuju sih. Siapapun kayak bisa nonton film Parasite. Apalagi dengan plot twistnya yang wah gila, dari A ke B plot twist, dari B ke C tiba-tiba plot twist lagi sampai Z gitu, kayak wah, keren banget plot twistnya, mantap. Anaknya sih paling plot twist ya. Tapi kan selain plot twistnya itu, the whole storytelling kan juga bagus banget kan? Iya benar. Iyalah, Parasite. Iya, dan salah satu scene yang paling aku suka itu pas mereka hampir jadi parasite di rumah itu. Terus kepala ART-nya kan tiba-tiba pulang. Dengan si miskin harus turun sejauh itu. Iya. Aduh, apalagi yang scene yang pas tangga itu ya. Kontrasnya bagus banget. Juxtaposition. Walaupun akhirnya rencana mereka gagal maning. Gagal maning. Gagal maning, ya. Oke. Dan yang pas scene dia di posko banjirnya, kan mereka nanya bapaknya kan. Dia bilang, terus kita gimana? Katanya Abojo punya rencana. Terus bapaknya ya jawab, tahu nggak
rencana yang gak akan gagal itu apa? Ya no plan. Soalnya hidup gak akan pernah sesuai sama rencana kita. Sekarang kita ke film nomor kedua. Runner up ini worth to watch banget sih. Yaitu The Shawshank Redemption. Nah, ini film kan dari tahun 1994 kan. Dan untuk film yang udah 30 tahun, ini film tuh masih relevan banget buat ditonton. Dan ini ceritanya tentang narapidana yang dipidana seumur hidup for a crime he didn't commit. Kalau aku sih lebih suka karakternya si Brooks pas di film. Dia kan udah paling tua, 50 tahun di penjara. Pas dia keluar dari penjara, dia malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia merasa udah hopeless dan gak fit in sama dunia lagi. Kalau di film itu bisa relate ke pas di scene yang dia tulis Brooks was here di dinding sebelum dia memilih untuk mengakhiri dirinya gitu. Kayaknya juga menurut gue pribadi guys, film ini juga ngajarin kita dimana kayak kalau kita punya masalah yang besar, tapi kita ada teman, sahabat, keluarga, atau mungkin pasangan yang menemani di masa sulit tersebut, gue yakin sih kita pasti bisa lewatin itu semua. Sekarang untuk peringkat pertama, nomor 1. Film wajib tonton sebelum mati adalah drum rolls. Everything, Everywhere, All at Once. Benar. Kayaknya bukan itu deh. Iya, sebenarnya itu nggak ada dalam list sih guys filmnya. Cuma menurut gue pribadi guys, film ini tuh film yang wajib ditonton at least sekali seumur hidup. Ya nggak? Iya sih, ya mungkin karena kita juga calon orang tua kali ya, jadinya kita lebih bias. Karena kan ceritanya tentang orang tua yang mencoba untuk menerima anaknya apa adanya kan. Dan menariknya ini, anaknya sama ibunya ketika sudah bisa dibilang mendapatkan segalanya ya dengan bagel itu, anaknya justru malah merasa hidupnya nothing matters. Dan menariknya ibunya merasa kalau kita sama orang yang peduli sama kita dan kita juga peduli sama mereka itu justru lebih penting. Pada akhirnya juga ibunya berhasil sih convince anaknya dengan ngomong, no matter what, I still want to be here with you. Terus selanjutnya kan dia juga bilang, I will always, always want to be here with you. No. No. Sekarang untuk peringkat pertama, film wajib tonton No. adalah
Drum rolls. Everything, everywhere, all at once. Parah banget lu, No. Benar. Kayaknya bukan itu deh. Telepon nggak diangkat. Iya, sebenarnya itu guys. WA nggak dibales. Pintu gua gedor juga nggak dibuka. Wih. Sibuk banget lu. Allah. Iya sih. Ya mungkin karena kita juga Untungnya gue tadi nelfon nyokap lu. Dia naruh kunci di pot tuh. Menariknya ini, anaknya sama ibunya ketika bisa dibilang melakukan segalanya ya dengan bagel itu. Mang, Anaknya justru tadi ada subscriber yang DM kita. Dia bilang, thank you ya bang, udah review-review film. Gue jadi punya semangat hidup. Saya kata gue. Review film lagi kali kita. Oi, pada akhirnya juga ibunya berhasil sih. nonton video ini lagi. No matter what, I still want to be here with you. dan selanjutnya kan dia juga bilang I will always want to be here with you. be here with you. Najis. Gue aja merinding liat tingkah lu, No. Pengen gue gampar pala lu. Udah, makan. Nih, makan. Baca doa dulu. Bismillah. Jangan lupa pilih sansa gua ya, oke? Tapi menurut gua, di video ini editingnya bisa lebih cepet sih. Lu sih kebanyakan ngomong. Minum. Setuju? Bisa masuk ke bawah. Anjir pakai mulut. Minum pakai apa? Anjir. Minum pakai apa? Kok anjir. Ya, males lah seri sama lu anjir. Lu buat gua aja lu. Di kokok.